Makanya karena itu kesadaran bahwa kita sedang berpuasa itu suatu kendali agar kita betul-betul mengantisipasi hal itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama kami di sini. Kami akan membawakan sebuah materi tentang sunah-sunah puasa. Tentunya di bulan Ramadan ini sunah-sunah puasa itu wajib kita ketahui ya teman-teman. Misal dari sunah-sunah puasa sahur atau sebagainya. Untuk lebih jelasnya bisa dijelaskan oleh Bapak Sambuti Ahmad Ma'ruf. Waktu dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibikal karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil kiram amma ba'd. Tentang masalah sunah-sunah dalam berpuasa itu ada beberapa yang perlu kita ketahui untuk mendukung agar puasa yang kita lakukan bisa menjadi lebih baik, lebih sempurna dan lebih maksimal. Dalam kesempatan ini akan kita sampaikan berkenaan dengan sunah-sunah puasa, diantaranya ada 10 atau bahkan nanti bisa lebih banyak. Diantaranya yang pertama adalah takjilul fitri, jadi menyegerakan dalam berbuka. Jadi ketika kita sudah yakin bahwa waktu maghrib telah tiba, maka disunahkan untuk segera berbuka. Kemudian yang kedua, ayuftira ala rutobin, berbuka dengan kurma yang telah matang kalau ada. Kalau nggak ada ya kalau di sini bisa dengan buah-buahan, misalkan buah pisang yang muda atau yang lain yang sekiranya itu bisa menyegarkan. Kalau Mas Irul mungkin ya, berbuka pakai apa? Cuma seadanya aja sih. Seadanya, ya. Sama. Apalagi kalau kita berbuka di masjid seadanya. Iya. Kalau bubur ya langsung buka dengan bubur. Kalau adanya nasi dengan nasi. Kalau bakso atau soto itu seadanya. Tapi kalaulah memungkinkan, ketika kita memang memungkinkan untuk berbuka dengan buah-buahan, itu akan lebih baik. Syukur bisa berbuka dengan buah kurma. Kemudian dilanjutkan sunnah puasa yang ketiga adalah ayyakula Allahumma lakasumtu wa ala rizkika aftartu dabadzoma'u wabtalatil uruku wasabatal ajru. Jadi ketika kita berbuka itu disunahkan untuk berdoa, Allahumma lakasumtu, ya Allah, hanya untuk mulah kami berpuasa, wala rizkika aftartu, dan atas rezeki yang kau berikan kami berbuka, wabtalatil nguruku, dan bisa menjadi hilang haus dan dahaga, wasabatal ajru, insya Allah, dan semoga pahala telah ditetapkan oleh Allah. Kemudian kesunahan lagi di dalam kaitannya dengan berbuka, yang keempat adalah ayufattira as-shaimina, memberikan buka,
memberikan makanan yang bisa untuk berbuka kepada orang-orang yang berpuasa. Itu satu kesunahan yang luar biasa. Jadi memberikan kepada orang lain minuman atau makanan yang sekiranya untuk bisa berbuka. Seperti halnya sekarang di masjid, musola itu sudah umum adanya takjilan atau buka bersama. Bagi seorang yang bisa memberikan buka bersama, itu luar biasa pahalanya. Seperti hanya disampaikan oleh Rasulullah, beliau bersabda, man fattara as-shaima kana lahu mislu ajrihi. Barang siapa memberikan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka baginya mendapatkan pahala sama pahalanya orang yang berpuasa. Kemudian dilanjutkan sunnah yang kelima, al-iktisalu nganil jinabati qoblal fajri. Melakukan mandi jinabah atau mandi besar dilakukan sebelum fajar, sebelum subuh. Bagi seorang yang mempunyai hadas besar, itu disunahkan untuk melakukan mandi sebelum datangnya subuh. Apa hikmahnya? Yang pertama agar dalam seorang mengawali ibadah puasa itu dari awal itu sudah dalam keadaan suci. Walaupun itu tidak disyaratkan, tapi itu merupakan sunnah, akan lebih baik mengawali puasa dengan keadaan suci. Kemudian juga bisa melakukan sholat subuh dengan lebih awal karena telah melakukan mandi. Kemudian dilanjutkan sunnah puasa yang keenam, yaitu as-sahuru, melakukan makan sahur. Karena apa? Karena makan sahur itu sendiri mengandung suatu keberkahan yang luar biasa. Dan fungsi daripada sahur adalah untuk memberikan kekuatan bagi tubuh untuk melakukan puasa sehari besok. Dan makan sahur itu batas waktu dikatakan sahur itu nisful laili, jadi pertengahan malam. Jadi kalau sebelum pertengahan malam kok makan, itu statusnya masih makan malam. Tapi kalau setelah lewat setengah malam, itu bisa dikatakan makan sahur. Itu sunnah. Kalaulah tidak sahur ya juga tidak apa-apa. Kemudian kesunahan lagi berkaitan dengan sahur adalah takhirus sahuri. Jadi mengakhirkan di dalam makan sahur. Itu yang baik itu diakhirkan. Jadi tidak terlalu malam tapi justru mendekati waktu subuh. Tapi juga tidak terlalu akhir sekali. Makanya ukuran yang sedang, yang ideal itu diakhirkan tapi masih ada jeda waktu untuk persiapan wudhu, persiapan mau jamaah subuh dan lain-lain. Makanya paling tidak ukuran ideal dari sahur yang diakhirkan itu sekitar 10 menit dari berakhirnya sahur sampai datangnya subuh. Seperti halnya Rasulullah dan para sahabat itu ketika selesai makan sahur itu bisa untuk membaca ayat sekitar 50 ayat. Jadi kalau diwaktukan sekarang itu sekitar 10 menitan, 10 atau 15 menit. Makanya adanya kebijakan imsak itu satu kebijakan yang luar biasa. Dengan adanya imsak itu bisa mengingatkan bagi orang yang belum sahur, karena sudah imsak nanti segera sahur. Bagi orang yang sedang sahur mendengar imsak
terus bisa segera menyelesaikan sahurnya. Terus bagi orang yang telah selesai makan sahur, itu bisa terus persiapan untuk pergi ke masjid jamaah subuh. Jadi itu kebijakan imsak yang biasa kita dengar lewat radio atau lewat masjid-masjid, itu satu kebijakan yang luar biasa dan luar biasa manfaatnya. Kemudian kesunahan yang selanjutnya, nomor yang ke-8 adalah tarkul hujri minal kalami. Jadi meninggalkan perkataan-perkataan yang tidak baik, apalagi perkataan-perkataan yang memang tidak baik, itu ditinggalkan. Kalau memang sekiranya perkataan yang tidak berfaedah, itu bagi orang yang berpuasa sebaiknya ditinggalkan. Yang ke-9, tarkul hijamah wal fasdi. Jadi meninggalkan semacam ini unsur penyembuhan penyakit, semacam badan dikop pakai semacam cepuk itu, atau pakai disilet terus dikeluarkan darah kotornya. Itu tidak dilakukan, tapi itu sunnah untuk tidak dilakukan ketika sedang berpuasa. Kemudian yang ke-10 adalah kasrotul a'mali as-solihati. Jadi di dalam kita berpuasa memperbanyak berbagai amal kebaikan, baik itu kebaikan dalam hal ibadah atau kebaikan dalam kehidupan sosial, bisa sodako, membaca Quran dan lain sebagainya. Itu banyak sekali berbagai macam kebaikan yang bisa kita lakukan selama dalam berpuasa. Itu adalah kesunahan-kesunahan yang luar biasa. Mungkin demikian kesunahan-kesunahan dalam berpuasa. Mungkin ada pertanyaan mungkin Mas Irul? Mungkin izin bertanya ya Pak. Di poin 8 tadi dikatakan bahwa sunnah perkataan. Nah, kan sekarang di kalangan muda itu kan ya biasalah, kalau anak muda misalnya berpuasa itu suka berbicara kotor yang bahkan itu tidak disengaja, bahkan itu disengaja. Nah, itu nanti ada hukumnya atau ada apanya gitu? Makanya karena itu kesadaran bahwa kita sedang berpuasa, itu suatu kendali agar kita betul-betul mengantisipasi hal itu. Kalaulah kita sampai berkata hal yang tidak baik, itu justru bisa nanti menimbulkan dampak puasa kita bisa berkurang pahalanya, atau bahkan sampai menggugurkan pahala berpuasa. Termasuk ada satu sabda Rasul bahwa satu asya'a tuhbitus sauma. Jadi ada 5 hal itu bisa merusak atau membatalkan pahala ibadah puasa, yaitu al-kadzibu, al-ghibatu, an-namimatu, wal yaminul ghumus, wan nazru bisahwatin. Jadi perkataan bohong, perkataan ngerasani, terus adu-adu, sumpah palsu, terus melihat lain jenis dengan syahwat, itu hal-hal yang bisa mengurangi atau bahkan merusak pahala berpuasa. Untuk sunnah itu sendiri, sunnah puasa itu apa? Sunnah itu sunnah dalam konteks fikih, bukan sunnah dalam konteks ilmu hadis. Soalnya nanti sunnah dalam ilmu hadis nanti itu ada makna tersendiri. Adapun sunnah dalam konteks fikih, termasuk sunnah-sunnah dalam berpuasa, sunnah itu adalah dalam arti sederhana itu semacam anjuran, sesuatu yang dianjurkan. Mengapa dianjurkan? Dianjurkan itu sesuatu yang kalau dikerjakan itu baik, tapi kalaulah tidak dikerjakan
itu tidak apa-apa, makanya bersifat anjuran. Atau diartikan bahwa sunnah adalah sesuatu yang apabila dilakukan itu mendatangkan pahala, kalaulah tidak dilakukan tidak mengakibatkan dosa, tidak mengakibatkan siksa. Itu sunnah, termasuk sunnah-sunnah dalam berpuasa yang telah kita sampaikan itu tadi. Mungkin ada lagi atau cukup? Cukup, Pak. Baik teman-teman, itu tadi penjelasan materi tentang sunnah-sunnah puasa. Sudah sangat jelas apa yang telah dijelaskan oleh Bapak Samidi Ahmad Ma'ruf. Mungkin teman-teman bisa menjalankan puasa dengan sunnah-sunnah tersebut. Jika dijalankan juga mendapatkan pahala. Kalau tidak dijalankan tidak mendapat apa-apa. Iya. Mungkin itu saja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.